Semua pasti bisa bila berusaha. Jangan takut berani bantu. Masih di Berani Bangkrut bersama pengusaha boneka Anang Sujana. Mas Anang, setelah tadi tampaknya mulai lancar walaupun masih berdua istri, tetapi dengan aura percaya diri yang begitu luar biasa. Nah, apa yang terjadi dengan perkembangan usaha Mas Anang? Ya, dimulai dari 500.000 tadi, akhirnya tersebutlah suatu saat itu ada salah satu pabrik boneka itu dilelang karena dia juga mau tutup. Dimana kalau lelangan boneka itu biasanya kan bahan baku, mesin, semua kan dijual dengan harga murah. Ada pabrik yang bangkrut? Betul. Semua dilelang? Betul. Saya ikut serta. Bayangkan dengan modal 500.000, saya ikut serta yang nilainya itu 450 juta nilainya. Nah, di sana yang masuk partai-partai politik saat itu. Tapi di pikiran saya, mereka nggak ngerti boneka. Dia hanya ngerti punya uang. Jadi mereka masuk, semua nawarnya lebih murah. Saya masuk ke sana, sepeser pun saya nggak tawar. Karena harganya udah murah. Udah 50% lebih murah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mau angkat besok. Bayangkan saya berani mau ngangkat besok dengan modal 500.000. Apa yang ada di pikiran Mas Anang pada saat itu? Atau lebih dulu sebelum itu? Bagaimana mungkin Mas Anang bisa sebagai peserta tender? Ya, karena orang Korea ngerti saya pemain boneka. Saat itu balik ke kepercayaan lagi. Betul, terus pemain boneka dan dia tahu kalau dia tidak tahu kalau saat itu saya sedang bangkrut. Oh, jadi kantongnya Mas Anang dia tidak tahu. Taunya saya masih punya 17 toko. Ini bukan lelang pemerintah ya soalnya. Bukan. Nah, jadi begitu datang, akhirnya saya menang karena harganya nggak ditawar. Apa yang saya lakukan? Setelah menang saya pusing. Bagaimana angkat besok uang yang harus saya siapkan 450 juta? Jadi menang hari ini besok harus bayar? Harus dia angkat. Harus angkat? Betul. Apa yang saya pikirkan adalah teman pertama yang minjemin uang saya tadi 50 juta. Saya guntingin bahannya, sisa bahan sama sampel-sampel bonekanya. Terus saya bawa ke orang itu. Ini ada barang murah, lu mau nggak? Pabriknya di mana waktu itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Terus ini partner yang pemodal? Pabrik itu ada di Cikarang. Partner saya di Jakarta. Di Jakarta. Saya ke Jakarta sampai jam 2 malam saya, Pak. Nilai buku pabrik itu berapa kira-kira? Senilai 450 juta. 450. Lelangannya. Menang tender berapa? 450 juta harga yang harus saya bayar. Nanti pada nilai ininya kira-kira waktu itu nilai perkiraan? Nilai perkiraan sekitar 450 juta. Oh, sama. Memang sudah didata. Sudah didata. Nah, saya bawa ke teman saya bilang saya ada tender ini, lu mau nggak? Harganya murah. Dari dia hanya 8.000, saya jual 15.000. Itu pun harga pasaran 22. Betapa murahnya? Saya jual 100%. Dan teman saya ini mau, kalau lu mau, saya kan nggak punya uang. DP dong, nge-DP lah sampai 150 juta. Dapat saya. Jadi yang dijual adalah bahan baku tadi? Yang dijual contoh bahan baku. Ya, contoh bahan baku. Bukan bahan baku. Ya, turunkan uang 150 juta. Terus saya ke teman berikutnya juga dia nurunkan kira-kira 50 sampai 60 juta. Itu kan belum selesai juga. Kira-kira yang saya kumpulkan waktu itu sekitar 250 juta. Masih kurang 200 juta kan. Dan waktu udah jam 2 malam saya pulang. Apa yang saya lakukan? Saya tidur dan tidak bisa tidur karena saya harus berpikir, karena ini kalau saya nggak ambil saya bisa itunya penjara, Pak, karena itu dengan partai politik dan lain-lain. Apa yang saya lakukan? Tidur hanya 2 jam, habis itu saya ngangkat jam 2. Harapannya kenapa? Itu teknik kita juga. Begitu ditelepon jam 8 sampai jam 9, Pak Jana kok belum ngangkat? Ini saya di bank lagi ngantri, susah sekali, padahal saya bohong. Karena pikir saya harus ngangkat jam 2, pulang jam 4. Harapannya saya nilai uang itu. Jadi bisa dilanjutkan besok. Jadi gitu jangka pendek. Nah, akhirnya apa? Orang itu percaya. Jadi bisa dapat 1 hari lagi gitu? Seminggu malah. Jadi seminggu? Iya, dari perjalanan. Jadi saya angkat ke sana, akhirnya begitu lihat 1 truk saya hitung, saya pulang. Terus kata orang Korea, kenapa nggak diteruskan? Teman-teman saya sudah nunggu di gudang. Dan bayangkan gudangnya itu juga harus kontrak 7 juta. Itu pun saya baru pikirkan pada saat mau kirim barang. Jadi gudang yang kosong saya tanyain ke bosnya, saya sewa gudang boleh nggak? Terus kata dia apa? Boleh.
Berapa lama? 1 minggu. Luar biasa. Nanti dulu jadi gemeter saya itu. Ini saya pengusaha aja udah gemeter, apalagi buntel karyawan saya. Teori dulu deh. Iya. Gimana nih? Oke. Jadi seringkali kita mendengar bahwa kekuatan pikiran itu akan membuat sesuatu hal yang mustahil menjadi mungkin. Ini kisah nyatanya ada pada success story-nya bisnis Pak Anang ini. Itu. Bahwa bagi semua pengusaha sesuatu hal kesulitan, hambatan dan seterusnya itu pasti dihadapi. Betul. Apa yang menjadi kuncinya adalah kekuatan berpikir positif tadi itu, faith ya, keyakinan, berdasar dengan keyakinan yang kuat tadi. Sebenarnya dalam tanda petik ada ya kemustahilan yang kemudian jadi kenyataan. Ada kenyataan, iya. Karena bayangkan 500.000 ikut tender 450 juta. Betul. Dan harus dibayar esok harinya. Iya. Dan tidak cukup juga. Iya, tidak cukup juga. Oke, lalu bingung. Bingung, Pak. Atau lu Makanya. berharap keajaiban juga? Saya Nggak bisa kalau masih duduk di belakang sana. Kalau saya sih berharap saya punya uangnya 450 juta, ikut tender yang 500.000. Itu benar. Itu pola pikir cocok untuk buntel. Itu. Aman itu. Lalu ini masih ada kritis tadi ya. Gimana Ya. tadi? Setelah kita mendapatkan senilai itu dan saya harus nyiapkan itu senilai 7 juta. Saya juga nego ke orang itu. Oke. Bu, saya akan kontrak seminggu boleh. Saya nggak tawar Bu, 7.000 katanya. Oke boleh. Akhirnya langsung gudang yang tadi ruko sudah nggak pakai saya sulap, saya taruh di situ barangnya. Kemudian dalam perjalanan pulang saya teleponin teman-teman, saya dapat barang murah, ayo datang dari Bandung, dari mana datang. Dan sampai jam 2 malam lagi saya nimbangin dan dapat nilai tadinya hanya 150 juta, saya dapat lagi lebih, ada 300 juta. Terus besoknya saya angkat lagi sampai 1 minggu selesailah tender itu dengan cara yang tadi, dan saya menjual juga selama 1 minggu lagi dan saya bisa untung 250 juta Jadi dari modal 500 jadi kejar-kejaran tadi. Betul. Kalau nggak mati tadi ya. Iya. Kebuntungnya memang nggak Kepepet mati. tadi, Pak. Betul. Dapat hasil 250 Iya. juta. Saya mikirin karyawan saya buntel ini 250 juta berapa tahun deh. Gitu. Kagak pakai makan lagi tuh. Saya kalau ngumpulin 250 juta paling cuma 25 tahun lah, Pak. Itu pun tanpa makan saya. Tanpa makan. Oke, Pak. Biar agak rileks, dengerin ceritanya aja saya deg-degan. Ini saya udah siapin snacknya sedikit nih, Pak. Nah, Ini asli, bukan boneka loh, Pak Anan. jadi boleh dimakan. Boleh dimakan. Silakan lah, silakan. Silakan. Oke. Bisa kita lanjutkan nanti ceritanya seperti apa. Tetap di Berani Bangkrut. Siapa takut? Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jangan takut, berani bangkrut.